Bab 791, Tuan Klan Naga Melingkar. Tuan Muda Jisan menghela nafas, itu sangat konyol. Velurium Capital terletak di bagian selatan dari 8 wilayah atas, dan pengaruhnya menyelimuti seluruh wilayah. Namun, Pilvire City terletak di bagian utara 8 wilayah atas, dan pengaruhnya menyebar melalui bagian utara, timur laut, dan barat laut dari wilayah 8 atas. Bisnis pil mereka hanya dapat digambarkan sebagai luar biasa. Mereka sama kayanya dengan beberapa negara. Kota Pilvire, Jiang Chen ingat deskripsi yang sesuai dengan nama dalam buku yang diberikan Huanger kepadanya. Namun, pengenalan tempat di dalam hanyalah gambaran yang dangkal. Dia terus menatap Bos Li, kepada siapa kamu menjual kedua orang itu. Bos Li berkata, saya tidak yakin. Saya hanya tahu bahwa mereka milik Pilvire City. Petik 2, Tuan Muda Jisan berbicara dengan marah. Beraninya kamu melakukan bisnis dengan mereka bahkan dengan pengetahuan bahwa mereka berasal dari Pilvire City. Apakah kamu tidak tahu bahwa Velurium Capital dan Pilvire City adalah musuh bebuyutan di industri pil? Petik 2. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh atasan keluarga saya. Status saya rendah, dan saya tidak memiliki suara dalam hal ini. Jiang Chen dan Tuan Muda Jisan sama-sama tercengang dengan jawabannya. Mereka terus menginterogasinya, tetapi akhirnya gagal mendapatkan petunjuk lagi. Masalah ini jauh lebih mudah untuk ditangani sekarang setelah kita tahu kemana mereka pergi, saudara. Haruskah saya mengirim seseorang ke Pilvire City untuk melihat-lihat? Petik 2, Jiang Chen mengangguk, tolong. Ada juga satu hal lagi yang ingin saya minta bantuan Anda, Bro Terji. Petik 2, Tuan Muda Jisan mengangguk, kalau begitu mari kita bicara di luar. Jiang Chen tidak tertarik pada Bos Li. Kaki tangan kejahatan lebih dari pantas dihukum mati, jadi tentu saja dia tidak repot-repot menyelidiki nasib Bos Li. Klan Naga Melingkar akan berurusan dengannya. Segera, mereka berdua berada di dalam kamar pribadi. Tuan Muda Jisan menoleh padanya, kamu bisa memberitahuku apa saja, saudaraku. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Klan Naga Melingkar di Velurium Capital. Jiang Chen tidak berusaha menyembunyikan niatnya. Dia memberitahu Tuan Muda Jisan segalanya tentang ayahnya, Jiang Feng. Tuan Muda Jisan merenung, apakah kamu memiliki petunjuk atau kenang-kenangan yang terkait dengan latar belakang ibumu? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Tidak ada, saya juga telah mencari di dalam rumah lama saya, kediaman Jiang Han, tetapi tidak ada petunjuk di sana juga. Jika tidak ada petunjuk, maka kita hanya bisa menanyakannya secara perlahan melalui berbagai saluran. Pencariannya tidak akan terlalu efisien. Jiang Chen juga mengerti bahwa mencari seseorang seperti ini sama dengan mencoba menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi tetap saja, mendelegasikan tugas ke Klan Naga Melingkar jauh lebih efisien daripada membuatnya mencari-cari secara membabi buta. Lagi pula, dia masih hampir tidak memiliki fondasi di 8 wilayah atas. Yang terpenting, dia belum bisa mengungkapkan identitas aslinya. Kalau tidak, ada banyak cara dia bisa menyebarkan namanya melalui 8 wilayah atas. Jika itu terjadi, ayahnya secara alami akan mencarinya sendiri. Tapi sayangnya, itu bukan pilihan yang bisa dia ambil. Ibu kota surgawi abadi dan sekte langit Ninesuns masih menatapnya dengan iri. Dia hanya akan membawa masalah bagi orang-orang di sekitarnya jika dia menyebarkan namanya. Kakak Ji, bagaimana kabar Tuan Klan akhir-akhir ini? Jiang Chen berpikir bahwa dia harus membayar Tuan Muda Jisan sedikit, karena dia telah banyak membantu. Sama seperti sebelumnya, Tuan Klan takut untuk berkultivasi karena itu hanya akan mempercepat laju kultivasinya yang menghilang. Oleh karena itu, dia pada dasarnya fokus untuk memulihkan diri dan menjaga kondisi fisiknya. Nada suara Tuan Muda Jisan sangat berat. Hal ini telah menjadi kekhawatiran terus-menerus di benak setiap anggota Klan Naga Melingkar. Sebuah ide memasuki pikiran Jiang Chen. Bisakah kamu membawaku ke Tuan Klan? Tuan Muda Jisan tampak terkejut. Apakah kamu ingin bertemu dengan Tuan Klan, saudara? Saya ingin bertemu dengan penguasa klan dan mendapatkan beberapa detail tentang kondisinya. Dengan cara ini, jika saya bertemu Tuan saya lagi di masa depan, saya dapat memberitahu dia informasi terkait apapun. Dengan begitu, dia akan dapat mengambil langkah yang paling tepat. Tuan Muda Jisan mengangguk berulang kali, kamu benar sekali. Saya akan melamar entry Anda sekarang. Silakan duduk di sini sebentar sementara saya pergi dan memfasilitasi ini. Aku akan segera kembali.
Saya akan meminta Kapten Mo untuk menemani Anda saat saya pergi. Petik 2. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Tuan Muda Jisan melangkah pergi dengan langkah tergesa-gesa dan ekspresi yang sangat mendesak di wajahnya. Jiang Chen mengerti bahwa Tuan klan Coiling Dragon Clan pasti bernasib sangat buruk dari betapa cemasnya Tuan Muda Jisan. Kalau tidak, seseorang dengan sikapnya tidak akan pernah menunjukkan ekspresi seperti itu di wajahnya. Setelah Tuan Muda Jisan keluar, Kapten Mo masuk dan tersenyum. Tuan Muda telah meminta agar aku menemanimu sebentar, Pilkingzen. Aku tidak mengganggumu, kan? Jangan berdiri di atas upacara, Kapten Mo. Tuan Muda Jisan dan aku sedekat saudara, dan kamu sebenarnya senior kami, bukan? Jika Anda akan terus berbicara ini dengan sopan, maka saya benar-benar harus pergi. Petik 2. Kapten Mo tertawa terbahak-bahak. Pilkingzen, Tuan Muda Jisan memiliki banyak teman dalam hidupnya, dan saya telah mengenal mereka semua dalam satu atau lain cara. Namun, saya tidak pernah terkesan oleh siapapun sampai Anda muncul. Pertaruhan yang Anda lawan pada hari pembukaan Menara Taiyuan benar-benar mencengangkan. Kamu terlalu memujiku, Kapten Mo. Aku hanya beruntung telah bertemu guruku di masa mudaku, belum lagi aku menarik yang cepat selama taruhan itu. Haha, klan Majestic yang mencoba menarik yang cepat. Mereka datang dengan persiapan, sementara Anda dan Menara Taiyuan tidak punya pilihan selain menerima tantangan mereka. Bukanlah hal yang mudah untuk melakukan pertempuran yang tidak Anda persiapkan dan kemudian memenangkan semuanya. House Wei beruntung bertemu denganmu, Pilkingzen. Kapten Mo jelas menikmati posisi tinggi di bawah Tuan Muda Jisan. Dia berbicara dan tertawa dengan bebas. Keduanya mengobrol indah sambil menunggu. Beberapa saat kemudian, Tuan Muda Jisan masuk dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Tuan Klan sangat senang mendengar keinginanmu untuk mengunjunginya, saudara. Dia meminta saya untuk membawa Anda kepadanya segera. Petik 2. Setelah mendengar ini, Kapten Mo buru-buru berkata, kalau begitu cepat pergi, Pilkingzen. Mari kita bicara lagi nanti. Jiang Chen mengangguk dan mengikuti Tuan Muda Jisan. Tanpa membawa satu bawahan pun, pasangan itu berjalan ke area terpenting di seluruh kediaman klan naga melingkar. Ada banyak blok jalan di sepanjang jalan menuju kediaman Tuan Klan. Bahkan Tuan Muda Jisan tidak dibebaskan dari pos pemeriksaan. Banyak inspeksi dan berhenti kemudian, mereka akhirnya tiba di pintu masuk sebuah taman. Saudaraku, Tuan Klan saya adalah orang yang kuat yang hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang kaisar yang hebat. Kesadarannya kuat dan mampu meramal banyak kebenaran. Menurut pendapat saya, Anda tidak boleh menyembunyikan identitas Anda darinya. Jika dia mengakui Anda, maka itu dapat membantu Anda lebih jauh dalam upaya Anda untuk membangun diri Anda di Feluriam Capital. Apakah Anda akan baik-baik saja dengan itu? Tuan Muda Jisan mengirim pesan ke Jiang Chen tepat sebelum mereka melewati pintu. Jiang Chen tersenyum. Seseorang seperti Raja Klan tidak akan pernah merendahkan diri untuk mengkhianati orang sepertiku, jadi mengapa aku menyembunyikannya darinya? Ditambah lagi, kamu adalah saudaraku. Bagaimana mungkin aku menyusahkanmu dengan hal seperti itu? Tuan Muda Jisan sangat gembira, dan dia menepuk bahu Jiang Chen. Kamu adalah saudara sejati. Sekarang ayo pergi. Kita seharusnya tidak membiarkan Tuan Klan menunggu. Petik 2. Keduanya memasuki taman saat mereka mengobrol satu sama lain. Taman itu sangat besar, memiliki dunia kecil yang stabil di dalamnya. Mengikuti jejak Tuan Muda Jisan, keduanya tiba di sebuah gunung buatan di mana suara air menggelegak dengan gembira di telinga mereka. Ada seorang pria berdiri di samping gunung palsu, tangannya di belakang punggungnya. Saat ia berdiri di sana, ia hampir seperti menyatu dengan lanskap itu sendiri untuk membentuk lukisan tinta yang penuh makna luar biasa. Pilkingzen telah datang mengunjungimu, Tuan Klan. Tuan Muda Jisan menarik sikap sembrononya yang biasa dan berbicara dengan hormat kepada Tuan Klan. Jelas bahwa dia sangat mengagumi Tuan Klan. Orang dengan punggung menghadap ke arah mereka tidak tinggi atau kokoh, tetapi cara dia berdiri di sana memberi kesan bahwa dunia itu sendiri bergerak ke melodi yang dia kendalikan. Ketika dia berbalik perlahan, wajah seorang lelaki tua yang tenang memasuki mata Jiang Chen. Namun, penampilan pikun yang biasanya menyertai seseorang seusianya tidak ada sama sekali. Bertemu dengan baik, Tuan Klan. Jiang Chen bergerak maju dan membungkuk kepada lelaki tua itu. Apa yang baru saja kamu katakan di pintu masuk, Jisan? Identitas Pil Raja Zen,
Apakah ada hal lain yang masih kamu sembunyikan dariku? Nada bicara lelaki tua itu adalah interrogatif ketiga dan 2/3 menggoda. Baik Jiang Chen dan Tuan Muda Jisan terkejut. Komunikasi mereka telah melalui kesadaran mereka sebelumnya, jadi bagaimana bisa Tuan Klan mendengarnya? Kamu monyet kecil, apakah Anda tidak tahu berapa banyak batasan yang ada di area ini? Salah satunya sangat rumit yang mengirimkan pesan kesadaran langsung ke telinga saya. Apakah kamu tidak mengetahuinya? Tuan Muda Jisan mendecakkan lidahnya dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, dia tertawa masam, kurasa bahkan pesan kesadaran tidak bisa diandalkan lagi. Tuan Klan tersenyum santai, bukan tidak mungkin. Jika Anda mengenali batasan ini apa adanya dan menghindari cengkeraman mereka dengan sengaja, maka Anda dapat terus berkomunikasi dengan kesadaran seperti biasa. Yang paling penting, Anda menurunkan kewaspadaan Anda di kediaman. Petik 2. Tuan Muda Jisan menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa Raja Klan Coiling Dragon Clan tampaknya tidak memarahinya. Tuan Klan memberi isyarat kepada mereka, datang dan bicaralah dengan jelas, kalian berdua kecil. Pil Raja Zenya, hehe, dari apa yang saya lihat, Anda baru berusia 20 tahun atau lebih. Bagus, pepatah bahwa pahlawan bisa datang dari masa muda tidak salah, mengingat kamu mampu memberikan pukulan besar pada klan Majestic. Anda juga penerus dari fraksi Pil Devian. Kamu pasti akan pergi jauh. Junior Jiang Chen telah dipaksa untuk menyembunyikan identitasnya karena keadaan tertentu, Tuan Klan. Mohon maafkan pelanggaran saya. Jiang Chen hanya bisa menghela nafas saat mengatakan ini. Jiang Chen, maksudmu Jiang Chen dari Regal Pil Palace, dari Myriad Domain. Anak muda yang membunuh Raja Suci Ibu Kota Surgawi Abadi. Apakah kamu dia? Tuan Klan jelas sedikit terkejut dengan wahyu itu. Itu akan menjadi junior ini. Jiang Chen baru berusia sekitar 20 tahun selama masa hidup ini, jadi tidak ada salahnya memanggil seorang lelaki tua yang berusia lebih dari beberapa ribu tahun sebagai seniornya. Yah, bukankah itu menarik? Ini di luar ekspektasi saya. Saya sudah tahu tentang Dan Qi dari Regal Pil Palace, dan saya selalu berasumsi dia adalah jenius terbesar di Regal Pil Palace. Tapi saya tidak pernah menyadari bahwa Anda akan menjadi jenius sejati, Jiang Chen. Saya telah mendengar cukup banyak cerita tentang pencapaian Anda. Saya tidak membayangkan bahwa Anda juga akan menjadi orang yang menggagalkan skema klan Majestic. Pahlawan benar-benar datang dari yang muda. Betapa berharganya, betapa sangat berharganya. Nada Tuan Klan penuh dengan pujian. Saya benar-benar merasa terhormat dengan pujian Anda, Tuan Klan. Tentu, Jiang Chen tidak bisa bertindak sebagai mulia seperti yang biasanya dia lakukan sebelum Raja Coiling Dragon Clan. Tuan Coiling Dragon Clan mengangguk sedikit, jejak penghargaan muncul di matanya. Setelah waktu yang lama dihabiskan untuk memeriksa Jiang Chen, dia tersenyum. Akan aneh jika aku memberimu jimat pertahanan Advent Kekaisaran lagi karena Jisan telah memberimu miliknya, tetapi sebagai senior, juga tidak pantas bagiku untuk tidak memberimu hadiah selama pertemuan pertama kita. Bagaimana dengan ini? Saya punya 2 pil senyum sage di sini. Itu dapat meningkatkan kekuatan kultivator alam bijak tanpa syarat pada tingkat tanpa efek samping apapun. Ini adalah hadiahku untukmu. Tetapi Anda harus ingat bahwa Anda hanya dapat minum 1 pil. Mereka tidak dapat digunakan secara berurutan. Petik 2. Pil senyum sage. Jiang Chen agak tergerak. Pil senyum sage ini juga ada di kehidupan masa lalunya. Itu memiliki efek yang sama dengan pil pengganda asal, yang meningkatkan kekuatan pembudidaya alam asal tanpa syarat oleh tingkat. Namun, ramuan roh dari pil pengganda asal, embun Vesklut, sudah sangat langka. Itu adalah harta yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Bahan-bahan roh dari Sage Smile Pil bahkan lebih langka daripada Vesklut Dew, dan pil itu sendiri lebih dari itu. Dia tidak berpikir bahwa Raja Klan Coiling Dragon Clan akan memberikan 2 pil berharga seperti itu begitu saja. Bab 792, mendiagnosis Tuan Klan Naga Melingkar. Tuan Klan Coiling Dragon tertawa ketika dia melihat kejutan Jiang Chen dan Tuan Muda Jisan. Jangan terlalu memikirkannya, saya tidak sengaja mendapatkan beberapa bahannya saat berkeliling dunia di masa muda saya, jadi saya mengundang Raja Pil tingkat 9 untuk memperbaiki kuali pil senyum sage. Kuali itu menghasilkan 7 pil. 2 pil pergi ke Raja Pil itu sebagai bayarannya, sementara aku menyimpan 5 lainnya. Saya sudah menganugerahkan 3 orang jenius di klan. Kedua pil ini adalah yang terakhir yang saya miliki.
Petik 2. Tuan Muda Jisan tersenyum. Saya mengambil salah satu dari 3 sebelumnya. Saudaraku, tidak perlu ragu ketika Tuan Klan menghadiahkannya kepada Anda. Bawa mereka, Tuan Klan memiliki banyak hal baik lainnya. Petik 2. Tanpa menjilat apapun, Jiang Chen membungkuk sekaligus untuk mengucapkan terima kasih. Kalau begitu, senior, tidak sopan bagiku untuk menolak. Terima kasih banyak kepada Tuan Klan atas hadiahnya yang berharga. Semburan keingintahuan menguasai Tuan Muda Jisan, menyebabkan dia bertanya, Tuan Klan, bagaimana Anda bisa menyadari bahwa saya memberikan jimat pertahanan Advent kekaisaran saya kepada saudara laki-laki saya Jiang Chen? Apa yang aneh tentang itu? Akulah yang memberimu jimat itu, jadi ada aura unikku di dalamnya. Aku tahu begitu dia masuk. Dasar rubah licik, katakan saja padaku jika kamu menginginkan yang lain. Bertele-tele dengan sangat licik, Tuan Klan tampaknya memarahinya dengan kata-katanya, namun senyum tergantung di wajahnya. Dia jelas berencana memberikan yang lain kepada Jisan. Senyum nakal membelah wajah Jisan, hehe, aku tahu bahwa Tuan Klan menyayangiku. Tuan Klan menarik senyumnya saat dia memasang nada tegas, berhentilah membuatku kesal. Alasan mengapa saya memberikan hadiah kepada Anda berdua adalah karena kata-kata jujur Anda di gerbang. Jika Anda berpikiran dua, atau jika Anda hanya memberi basa-basi, maka Anda tidak akan menerima apapun. Tuan Muda Jisan menggaruk kepalanya dan mengirim senyum miring ke Jiang Chen, keduanya diam-diam berpikir, betapa beruntungnya. Siapa yang mengira bahwa kata-kata ceroboh yang dipertukarkan sebelum masuk ke dalam akan sangat bermanfaat bagi mereka. Setelah menunjukkan kepada Jiang Chen dan Tuan Muda Jisan untuk duduk, Tuan Klan mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang Istana Pil Regal. Jiang Chen tidak menyebarluaskan dan secara kasar menjelaskan situasi saat ini. Sambil menghela nafas, Tuan Klan berkata, kekuatan ibu kota surgawi abadi agak hebat. Meskipun tidak cocok dengan Felurium Capital, saya tidak dapat membantu Anda membalikkan situasi ini hanya dengan kekuatan saya. Setidaknya tidak untuk masalah level ini. Namun, masih mungkin bagi saya untuk menawarkan Anda beberapa perlindungan yang nyaman di sini di dalam ibu kota. Petik 2. Tuan Klan tidak sengaja menjauhkan diri. Tidak peduli apa, ibu kota surgawi abadi masih merupakan sekte kelas 1. Itu mungkin tidak sekuat Felurium Capital, tapi itu pasti satu tingkat di atas klan naga melingkar. Tidak peduli seberapa kuat Felurium Capital, itu masih setara dengan 2 atau 3 sekte kelas 1 paling banyak. Sebagian besar kekuatan Felurium Capital terletak pada 7 kaisar besar. Klan naga melingkar mungkin adalah klan terkemuka di Felurium Capital, tapi itu masih faksi tingkat kedua. Itu tidak cukup kuat untuk bersaing dengan sekte kelas 1 dalam jangka waktu yang lama. Tentu saja, kata-kata Tuan Klan pasti membawa otoritas besar di dalam wilayah Felurium Capital. Bukan masalah baginya untuk melindungi Jiang Chen di dalam ibu kota. Terlebih lagi, baik Eternal Celestial Capital maupun Sekte Ninesuns tidak akan bermimpi menjadi liar di depan umum di dalam Felurium Capital. Konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan jika mereka memprovokasi kemarahan 7 kaisar besar. Jadi bagaimana dengan Sekte kelas 1? Jika seseorang menyinggung Felurium Capital dan membangkitkan murka yang menggelegar dari 7 kaisar agung, bukanlah hal yang mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya membasmi sekte kelas 1. Jiang Chen tidak mengandalkan klan naga melingkar untuk membantunya bersaing dengan ibu kota surgawi abadi. Itu bukan ide yang realistis. Meskipun dia perlu meminjam kekuatan luar untuk membalas dendam dan membangun kembali sekte, dia harus memiliki kekuatan untuk memintanya sejak awal. Jika dia sendiri terlalu kekurangan kekuatan, maka tidak mungkin bagi orang lain untuk membayar harga yang mahal dengan meminjamkan kekuatan mereka padanya. Saat ini, hal yang paling tidak dimiliki Jiang Chen adalah kekuatan pribadi. Meski begitu, kekuatan bukanlah satu-satunya hal yang menambah nilainya. Pil Dao-nya sangat meningkatkan nilainya saat ini. Tuan Muda Jisan berbicara dari samping, Tuan Klan, saudara Jiang Chen adalah orang yang memberitahu saya tentang pil Pinecrane. Saat itu, dia mengerahkan segalanya untuk mencegahku memberi hadiah kepada penguasa klan dengan pil panjang umur. Dia juga menghentikan saya dari membuang-buang banyak uang. Harapan muncul di mata Tuan Klan. Dia berbeda dari Tuan Muda Jisan. Sebagai pembangkit tenaga listrik yang telah hidup selama ribuan tahun, dia masih lebih tenang dan lebih mandiri daripada Tuan Muda Jisan bahkan saat dia berdiri di persimpangan antara hidup dan mati ini. Dia tidak melupakan dirinya sendiri,
meskipun harapan samar bersinar di matanya. Teman kecil Jiang Chen, sejujurnya, pil pinus ini sangat penting bagi orang tua ini. Aku ingin tahu, apa yang dikatakan tuanmu yang terhormat saat itu. Saya sangat membutuhkan bimbingan. Jiang Chen buru-buru berkata, saya tidak berani menawarkan bimbingan, tetapi ketika guru terhormat saya berbicara tentang pil Pinetrane dan pil panjang umur, saya tidak percaya padanya. Karena itu, dia memperbaiki kuali pil panjang umur di tempat sehingga saya bisa memperluas wawasan saya. Adapun pil Pinetrane, karena dia tidak memiliki bahan di tangan saat itu, saya tidak diberkati dengan keberuntungan melihat tetua yang terhormat memperbaiki pil. Namun, tuanku bukanlah seseorang yang menyukai tipu daya. Jika dia mengatakan itu bisa disempurnakan, maka itu bisa disempurnakan. Dan menilai dari nada suaranya, memperbaiki pil ini sepertinya juga tidak terlalu sulit. Oh, pemurniannya tidak sulit. Kilatan kegembiraan sekilas melintas di mata Tuan Klan. Keterampilan tuanku luar biasa dalam hal dao pil. Meskipun itu tidak sulit baginya, itu mungkin sesuatu yang tidak akan dicapai oleh master pil lain bahkan seumur hidup. Rasa pemujaan yang kuat terpancar dari nada suara Jiang Chen. Dia tahu bahwa karena dia sudah membuat karakter misterius dari tuannya, dia harus mempertahankan fasad ini bagaimanapun caranya. Pikiran Tuan Klan sepertinya mengembara. Tuan terhormat ini pasti ahli hebat dalam pil dao. Teman kecil, keberuntunganmu benar-benar hebat. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Ya, sangat disayangkan bahwa saya hanya bisa belajar darinya selama 10 tahun. Sekarang sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatnya, aku sangat merindukannya. Tuan Muda Jisan berkata, saudaraku, saya tahu bahwa Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk menghubungi guru Anda. Saya juga menyebutkan ini kepada Tuan Klan. Petik 2. Tuan Klan mengangguk. Saya seseorang yang akan mati, jadi tidak perlu bagi saya untuk berbicara secara tidak langsung. Jika saya dapat memperoleh pil Pinetrane dan bangkit dari abu, maka Anda akan menjadi dermawan yang memberi saya kesempatan hidup baru, dan juga dermawan yang memberi klan kami jalan yang cerah ke depan. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan memberikan keberuntungan yang lebih baik kepada Anda. Jika saya melanggar janji saya, semoga langit dan bumi membunuh saya. Sebuah keberuntungan yang lebih besar. Jiang Chen sedikit terkejut, tapi dia hanya tersenyum tipis dan tidak menyelidiki lebih jauh. Saya merasa dekat dengan Tuan Muda San pada pandangan pertama. Saya memperlakukannya sebagai saudara, berbagi suka dan duka satu sama lain. Serahkan pil Pinetrane kepadaku. Selama Anda dapat menemukan kerucut dari Klutpain Bunglon tak terlihat, saya dapat menjamin saya akan memiliki pil Pinetrane untuk Tuan Klan. Ini adalah pertama kalinya Jiang Chen membuat janji yang begitu tegas. Baik Tuan Klan dan Jisan bersinar dengan gembira. Jisan adalah yang paling tersentuh. Luar biasa, luar biasa. Tidak peduli biaya yang harus kita tanggung, klan kita pasti akan menemukan Klutpain Bunglon tak terlihat. Adapun Tuan Klan, dia malah bertanya, apakah pil Pinetrane benar-benar ajaib? Jiang Chen tersenyum. Pil panjang umur dapat memperpanjang umur kultivator di alam bijak selama 5 hingga 800 tahun. Bahkan pil panjang umur yang paling buruk pun dapat memperpanjang hidup selama 500 tahun. Untuk pil panjang umur tingkat atas, memperpanjang hidup selama 1000 tahun bukanlah tugas yang sulit. Di sisi lain, Pinetrane pil dapat membantu seorang pembudidaya alam kaisar hidup setidaknya 1000 tahun lagi. Petik 2. Apakah ini kata-kata tuanmu yang terhormat sejak saat itu? Tuan Klan tidak bisa menahan keterkejutan dan kegembiraannya. Kata-kata master saat itu bahkan lebih dilebih-lebihkan dari ini. Saya sudah melunakkannya sedikit, kata Jiang Chen, tersenyum. Nasib di dunianya benar-benar hal yang menakjubkan. Tuan Klan menghela nafas dengan emosi. Jisan angkat bicara, Tuan Klan, saudara Jiang berkata dia ingin memeriksa kondisimu dan memahami situasimu, sehingga dia dapat membuat laporan yang jelas kepada tuannya di masa depan. Senyum Tuan Klan itu bebas dan tidak terkendali. Sebagai seseorang yang tidak merindukan dunia ini, saya tidak terlalu ngotot pada kesopanan. Teman kecil, lakukan sesukamu. Jiang Chen mengangguk. Kalau begitu aku akan sangat berani untuk mencoba. Dengan sekejap matanya, mata Dewa Jiang Chen bersinar terang, melepaskan cahaya keemasan yang menyapu jauh ke dalam tubuh Tuan Klan. Apakah itu seni mata? Tuan Klan sedikit terkejut. Sebagai penguasa klan yang hebat, dia secara alami telah melihat banyak orang yang mengembangkan teknik mata. Namun,
Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik mata yang begitu tajam. Itu mendominasi dan menembus, momentum yang sepertinya tidak bisa dihentikan oleh rintangan apapun. Tuan Klan, tolong tahan kesadaranmu dan biarkan junior ini memeriksa kondisi tubuhmu. Saya akan selesai dalam beberapa napas. Menggabungkan mata dewa dengan mata emas jahat, tatapan Jiang Chen mulai menjelajahi penguasa klan. Pada tingkat Jiang Chen, teknik mata sudah cukup untuk menggantikan beberapa metode diagnosis yang lebih biasa. Tuan Klan merasa tatapan Jiang Chen mengembara ke seluruh tubuhnya dalam riak melingkar. Dalam keadaan normal, dia akan memukul orang lain sampai mati karena keberaniannya menyapu dia seperti ini. Namun, dia patuh seperti anak domba sekarang, membiarkan Jiang Chen melakukan apa yang diinginkannya tanpa menawarkan perlawanan. Jiang Chen diam-diam mengagumi toleransinya. Mereka yang duduk di kursi pemimpin biasanya tidak percaya, sementara penguasa klan ini jelas telah mengatasi paranoia seperti itu. Itu jelas merupakan wawasan yang lahir dari titik kritis di mana hidupnya tergantung pada keseimbangan. Jiang Chen menarik kembali tatapannya yang bersinar setelah beberapa tarikan napas. Dengan anggukan, dia berkata, "Permintaan maaf atas pelanggaran ini." Dengan sedikit anggukan, Tuan Klan menunjukkan tidak ada salahnya, sementara Tuan Muda Ji-san tidak dapat menunggu lebih jauh, bertanya, "Saudaraku, bagaimana situasi Tuan Klan saya?" Setelah beberapa saat ragu-ragu, Jiang Chen bergumam, dalam keadaannya saat ini, yang terbaru dari pemborosan kultivasi akan dimulai adalah 12 bulan. Dalam kasus terburuk, itu lebih dari mungkin untuk dimulai dalam 9 bulan. Begitu cepat, Ji-san tercengang. Tuan Klan tampaknya telah mengantisipasi hasil seperti itu. Dengan wajah tenang, dia menghela nafas dan berkata, "Saya masih berpikir saya bisa berjuang dan bertahan sampai pembukaan pagoda Feluriam." Tampaknya itu adalah harapan yang sia-sia pada akhirnya. Petik 2. Pembukaan pagoda Feluriam. Jiang Chen terkejut. "Apakah kamu tidak mengetahuinya?" Tuan Klan melirik Ji-san. Dia pikir Ji-san sudah memberitahu Jiang Chen tentang masalah ini. Ji-san segera menamparkan dahinya. "Ingatanku yang buruk. Saya hanya memikirkan masalah Tuan Klan beberapa hari terakhir ini dan benar-benar lupa tentang itu." "Saudara, itu seperti ini. Pagoda Feluriam adalah arsitektur tituler ibu kota kita. Ini menampung dekrit Raja Feluriam kuno. Ini terbuka sekali di tahun pertama setiap siklus, yaitu setiap 60 tahun sekali. Semuanya ada 3 menara di Pagoda Feluriam, dibagi sebagai 1 menara utama dan 2 menara tambahan." Ji-san mulai berbicara panjang lebar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Pagoda Feluriam. Persaingan untuk pagoda bukan hanya perjuangan untuk ketenaran. Ada manfaat nyata untuk menempatkan tinggi. Kompetisi untuk menara utama khususnya, ini adalah panggung bagi para jenius untuk melambung ke ketinggian baru. Jenius yang tak terhitung jumlahnya muncul di setiap kompetisi pagoda yang disukai 7 kaisar besar. Mereka kemudian menjadi tokoh berpengaruh di ibu kota. Dari 7 kaisar agung di atas sampai ke rakyat jelata, pembukaan pagoda secara luas dilihat sebagai festival terbesar dalam 60 tahun. Wajah Ji-san bersinar berseri-seri ketika dia berbicara tentang pagoda Feluriam. Kerinduan yang kuat terpancar di matanya. Bab 793, Cara Menunda Pembuangan Kultivasi. Berkat pengenalan Tuan Muda Ji-san, Jiang Chen akhirnya mengerti apa arti pembukaan pagoda bagi ibu kota. Kerajaan Sky Laurel juga memiliki menara harapan yang dirayakan seperti hari libur nasional setiap kali dibuka untuk umum. Pagoda Feluriam adalah bangunan warisan dan totem kuno Feluriam Capital. Dalam hati setiap warga, itu disembah sebagai tanah suci mereka. Fakta bahwa itu dibuka hanya sekali per 60 tahun menunjukkan betapa pentingnya itu bagi ibu kota. Saudaraku, saya yakin bahwa kompetisi pil pagoda tidak akan berarti apa-apa bagi Anda dengan bakat dao pil Anda. Selain itu, ada aturan besi yang menyatakan bahwa semua pesaing pagoda Feluriam tidak boleh berusia lebih dari 60 tahun. Ini juga berarti bahwa setiap orang memiliki satu, dan hanya satu kesempatan, untuk berpartisipasi. Bahkan aku bisa. Jiang Chen tampak terkejut. Tentu saja Anda bisa. Anda memenuhi syarat selama Anda memiliki identitas yang sah. Bahkan orang asing dapat berpartisipasi dalam acara tersebut selama mereka memperoleh identitas yang sah di Feluriam Capital terlebih dahulu. Ji-san tersenyum. Bukankah itu membuatnya sangat mudah bagi pasukan musuh untuk menyusup ke barisanmu? Jiang Chen tampak penasaran. Hehe. Pertama,
Tidak ada gunanya mengirim seorang kultivator biasa karena mereka pada akhirnya akan disingkirkan oleh bakat sejati. Hasilnya tidak akan berubah bahkan jika mereka mengirim ribuan pembudidaya seperti itu. Tetapi jika musuh melangkah lebih jauh dengan mengirim para jenius sejati ke dalam kompetisi Pagoda Feluriam, mereka akan memiliki karakteristik khusus tertentu yang pada akhirnya akan ditemukan cepat atau lambat. Selain itu, semua orang yang ingin dipilih oleh 7 kaisar besar harus memiliki latar belakang yang bersih dan selamat dari proses seleksi yang ketat. Sama sekali tidak mudah untuk menyusup ke barisan kami. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Dia ingat bahwa Pagoda Feluriam telah diturunkan sejak zaman kuno, jadi mereka harus memiliki cara untuk menyaring tanaman. Jika Feluriam Capital semudah ini disusupi, maka itu pasti sudah jatuh sejak lama. Kamu adalah Raja Pil Tamu House Wei, saudara. Bahkan jika Anda tidak, klan naga melingkar masih dapat memberi Anda kualifikasi termasyur untuk berpartisipasi. Jisan menyemangatinya, kita semua dilahirkan untuk berjuang menuju puncak. Meskipun sekarang Anda terikat erat dengan House Wei, saya yakin Anda tidak akan tinggal di sana selamanya. Saya tidak mencoba untuk membuat jarak antara Anda dan House Wei, hanya saja siapapun dapat melihat bahwa Anda ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Anda hanya harus berpartisipasi dalam kompetisi Pagoda Feluriam. Ini juga merupakan peluang bagus bagi Anda untuk naik dengan cepat ke puncak. Jika Anda dipilih oleh salah satu dari 7 kaisar besar, status Anda pasti akan meningkat pesat. Ketika itu terjadi, meskipun House Wei adalah salah satu kekuatan klan naga melingkar, kata-kata Jisan memang benar-benar tanpa pamrih. Dia benar-benar berpikir demi Jiang Chen. Tuan klan juga mengangguk, kamu bisa mempertimbangkan saran Jisan, teman muda. Faktanya, saya percaya bahwa Anda dapat berpartisipasi tidak hanya di Pagoda Pil, tetapi juga di Pagoda Bela Diri. Dengan bakat Anda, saya yakin Anda dapat mencapai hal-hal hebat, dan mungkin bahkan pagoda utama tidak di luar jangkauan Anda. Ini adalah kesempatan besar bagi Anda untuk meningkatkan status Anda. Wilayah manusia sangat luas. Bekerja sendirian pada akhirnya adalah jalan yang tidak mengarah kemana-mana. Jiang Chen harus mengakui bahwa dia tergoda. Mempertimbangkan situasinya saat ini dan tingkat pertumbuhannya, sangat tidak mungkin dia bisa muncul sebagai kekuatan terkemuka tanpa setidaknya 8 hingga 10 tahun investasi dan kerja, dan bahkan itu optimis. Bagaimanapun, talenta Pildao paling-paling hanya bisa menarik perhatian orang lain. Sangat tidak mungkin dia bisa menarik kesetiaan abadi dari para ahli sejati hanya dengan Pildao. Ini adalah kesempatan langka, saudara, kamu tidak akan menemukan kesempatan yang lebih baik dari ini. Terlebih lagi, Anda saat ini memikul banyak tanggung jawab berat di punggung Anda, bukan? Jika Anda dapat memenangkan hati seorang kaisar besar dalam kompetisi Pagoda Feluriam, maka banyak masalah akan hilang dari jalan Anda. Jisan menasihatinya dengan sungguh-sungguh dan sabar. Ibu kota surgawi abadi tidak akan berani menyakitimu, dan kamu akan memiliki lebih banyak saluran untuk digunakan dalam pencarian ayahmu. Bahkan rencanamu untuk merevitalisasi sektemu dan membangun kembali istana Pil Regal akan jauh lebih mudah dengan dukungan Feluriam Capital. Jiang Chen mengangguk, terima kasih atas sarannya, saudara Ji. Saya akan mempertimbangkan ini dengan serius dan mengerahkan upaya penuh saya untuk menanggung jika saya berpartisipasi. Nah, begitulah seharusnya. Jisan tersenyum, ketika saatnya tiba, kita berdua bersaudara akan bergandengan tangan dan membuat acara Pagoda Feluriam setrum dengan kekuatan kita. Jiang Chen memberinya senyuman dan mengajukan pertanyaan lain, berapa lama lagi sampai pagoda dibuka? Tahun depan tanggal 15 Maret. Ini akan berlangsung sepanjang tahun, hingga tanggal 15 Maret tahun depan. Kompetisi Pagoda Pil akan diadakan selama 3 bulan pertama, kemudian kompetisi Pagoda Bela Diri selama 3 bulan berikutnya, dan akhirnya, kompetisi Pagoda Utama akan diadakan selama 6 bulan terakhir acara. Kompetisi Pil Pagoda dan Martial Pagoda hanyalah acara pemanasan. Hanya mereka yang bersinar di atas yang lain dalam kompetisi tersebut yang akan memenuhi syarat untuk bersaing di kompetisi Pagoda Utama. Selain itu, pasukan 7 kaisar juga akan berpartisipasi dalam kompetisi Pagoda Utama untuk mencari bakat baru yang menjanjikan. Siapapun yang dipilih oleh 7 kaisar besar akan menjadi anggota faksi tingkat kaisar di tempat. Ini adalah momen pembuatan mereka. Tanggal 15 Maret tahun depan, kurang dari setahun. Kesehatanmu, tuanku. Tuan klan menghela nafas pelan,
berita tentang kesehatanku yang menurun telah lama menyebar secara pribadi. Hanya saja tidak ada satupun dari mereka yang bisa memastikannya secara langsung. Karena tidak dikonfirmasi, tidak banyak yang berani bertindak sembarangan. Namun, jika mereka mengkonfirmasi bahwa saya akan segera kehilangan kultivasi saya, maka klan naga melingkar akan segera tenggelam ke dalam rawa. Itu sebabnya acara Pagoda Feluriam tahun depan menjadi kendala besar bagi saya. Ini adalah peristiwa yang bahkan 7 Kaisar Agung diharuskan untuk berpartisipasi secara pribadi, apalagi tuan klan seperti kita. Ketika itu terjadi, segala sesuatu dan semua orang di dalam klan akan diletakkan di bawah kaca pembesar dan dipajang untuk dilihat dunia. Seorang kultivator dengan kultivasi yang menghilang tampak sangat berbeda dari seorang ahli normal. Jika seorang ahli mulai kehilangan kultivasinya, gejalanya tidak mungkin disembunyikan. Gejala kehilangan daya bahkan lebih jelas daripada gejala penyakit, karena fisik kultivator itu sendiri akan mengerut dan layu. Siapapun yang tidak buta akan mengenali gejala kehilangan kultivasi. Tuan klan sudah mengurangi penampilan publiknya. Namun, acara Pagoda Feluriam bukanlah acara yang bisa dia lewatkan. Itu adalah rintangan yang entah bagaimana harus dia atasi, karena pada saat itulah dia akan mulai kehilangan kultivasinya. Ketika itu terjadi, kebenaran akan terungkap. Itu akan menjadi bencana mutlak bagi klan naga melingkar. Jiang Chen mengangguk dan memejamkan mata sambil berpikir. Setelah mempertimbangkan banyak potensi keuntungan dan kerugian dalam benaknya, dia akhirnya berbicara, "Tuan klan, saya mungkin tidak mampu memperbaiki pil Pinecrane, tetapi tuan saya pernah memberitahu saya tentang cara untuk menunda hilangnya kekuatan seseorang. Jika hasil metode ini luar biasa, maka gejalanya bisa tertunda 5-10 tahun, jika hasilnya rata-rata, maka masih bisa menunda gejalanya 1-2 tahun. Saya belum pernah mencobanya. Jika Anda tidak keberatan." "Apa?" Cahaya harapan tiba-tiba menyala di dalam mata tuan klan. Itu seperti seorang pria yang menggelepar dalam kegelapan tiba-tiba menemukan seberkas cahaya. Setelah mempelajari Jiang Chen untuk waktu yang sangat lama, tuan klan akhirnya berkata dengan sungguh-sungguh, "Seberapa yakin Anda akan berhasil?" "Saya belum pernah mencobanya sebelumnya, jadi saya tidak berani memberi Anda nomor untuk dipertimbangkan. Namun, cara ini tidak memiliki efek samping. Bahkan jika gagal, itu tidak akan memperburuk kondisi Anda. Saya bisa menjamin ini dengan hidup saya." Kenyataannya, Jiang Chen sekitar 70 hingga 80% yakin bahwa dia akan berhasil, tetapi mengingat pasiennya adalah Raja Klan, membual tidak disarankan, dan aman lebih baik daripada menyesal. "Tidak ada efek samping, kan?" Tuan Klan bergumam, "Apakah ini takdir? Terakhir kali seorang Raja Pil Tamu House Wei menawarkan jasanya kepadaku, dia menyebabkan kondisiku langsung memburuk. Tapi sekarang, tawaran yang sama telah dibuat oleh Raja Pil Tamu lain dari House Wei. Sepertinya ini adalah ujian iman saya." Jiang Chen tidak menjawab, tapi matanya jujur dan jernih. Dia hanya memberi saran. Apakah tuan klan menerimanya atau tidak adalah pilihannya sendiri. Bagaimanapun, Raja Klan Coiling Dragon Clan telah kepercayaannya dikhianati sebelumnya. Jiang Chen bisa memahami pilihannya jika dia menolak tawaran itu. Alasan dia mengemukakan saran ini adalah karena dia belum ingin memurnikan pil Pinecrane dulu. Ia merasa waktunya belum tepat. Jika dia memperbaiki pil sekarang, tidak ada yang tahu apakah dia bisa mempertahankan hubungan yang harmonis dengan tuan klan seperti hari ini. Bagaimanapun, penguasa klan besar tidak berbeda dengan seorang kaisar. Orang-orang ini bisa berubah pikiran dalam sekejap, dan tidak ada yang tahu apakah mereka bisa sepenuhnya dipercaya. Jiang Chen tidak berniat mengungkapkan kartu asnya sedini ini. Selama hidup penguasa klan tetap terancam, dan selama harapan pengobatan terus berada di tangan Jiang Chen memiliki ruang yang cukup untuk maju atau mundur. Dengan benang harapan ini di tangan, tuan klan akan melakukan segala daya untuk melindungi Jiang Chen dengan cara apapun. Meskipun ini bukan cara yang paling jujur, itu adalah pilihan yang paling bijaksana. Tuan klan bukanlah Jisan. Jisan adalah seorang pemuda impulsif tapi setia. Jiang Chen bisa mempercayai tuan muda dengan hidupnya. Namun, penguasa klan adalah penguasa seluruh klan. Begitu dia benar-benar mendapatkan kembali kekuatannya, hal pertama yang akan dia pertimbangkan adalah kepentingan keseluruhan klan. Berat Jiang Chen di hatinya juga akan diturunkan dari satu harapan yang bisa menyelamatkan hidupnya menjadi dermawan belaka. Meskipun seorang dermawan sangat penting bagi seorang raja klan,
itu pasti tidak ada bandingannya dengan satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkan hidupnya. Meskipun Jiang Chen tidak berpikir bahwa Tuan Klan adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak ada yang salah dengan mempersiapkan yang terburuk. Tuan Klan merenung untuk waktu yang lama. Akhirnya, sedikit tekad muncul di matanya. Baiklah. Jika memang ini takdirku, lalu apa yang harus aku takutkan? Lakukan yang terbaik, teman muda. Jika Anda dapat memperpanjang hidup saya selama beberapa tahun, saya akan sangat menghargai Anda atas bantuan ini. Jisan sangat gembira mendengar persetujuan dari pemimpin klan. Jangan khawatir, tuanku. Jiang Chen adalah saudaraku. Saya dapat menjamin bahwa karakternya sempurna dengan kepala saya. Petik 2. Hehe, akulah yang membuat pilihan. Mengapa saya membutuhkan kepala Anda sebagai jaminan? Teman muda, bahan apa yang Anda butuhkan? Saya akan mengirim seseorang untuk mempersiapkannya segera. Petik 2. Jiang Chen mengangguk, metode ini tidak rumit, tetapi membutuhkan banyak bahan. Saya akan menyiapkan daftar item sekarang. Petik 2. Jisan buru-buru pergi untuk membuat persiapan secara pribadi. Daftar item dengan cepat ditulis. Ambil token saya dan bawa bahan-bahan ini dari gudang. Semuanya harus disiapkan dalam waktu 2 jam, Tuan Klan menginstruksikan Jisan. Akan melakukan. Jisan pergi begitu dia menerima token. Jiang Chen berkata kepada Raja Klan, Tuan Klan, permisi, saya akan menjalankan beberapa simulasi dalam pikiran saya sejenak. Hanya untuk memastikan bahwa saya tidak akan membuat kesalahan dan mengecewakan Anda nanti. Petik 2. Jiang Chen duduk tepat di tempatnya, bermeditasi. Dia tidak mengarang taktik menunda ini begitu saja. Faktanya, dia mengingat setidaknya 10 cara dari kehidupan masa lalunya yang dapat menunda hilangnya kultivasi seseorang. Karena itu, dia tidak perlu mensimulasikan apapun. Alasan dia menggunakan alasan seperti itu adalah untuk menghindari berbicara terlalu banyak dengan Tuan Klan. Dia ingin mencegah Raja Klan dari membuat pertanyaan tidak langsung yang mungkin menempatkan dia dalam posisi yang sulit. Sementara itu, Tuan Klan yang tidak curiga sebenarnya tumbuh lebih percaya pada Jiang Chen setelah menyaksikan sikap seperti itu. Bab 794, Seni Augmentasi 5 Elemen, Sukses. Jisan cukup kompeten. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia telah mengumpulkan dan menyiapkan semua bahan dalam daftar. Klan Lord, tolong siapkan kamar pribadi. Meskipun proses perawatannya tidak sulit, itu membutuhkan keheningan mutlak dan tanpa gangguan. Tuan Klan mengangguk, tidak ada yang berani mengganggu ruang ini tanpa perintahku. Metode yang dipilih Jiang Chen disebut, Seni Augmentasi 5 Elemen. Dalam kehidupan sebelumnya, Jiang Chen telah dilahirkan dengan konstitusi yin dan dengan demikian memiliki umur yang sangat pendek. Ayahnya telah menggunakan kekuatan surgawi dan memanfaatkan seni augmentasi 5 elemen untuk memperpanjang hidupnya. Namun, ada perbedaan, seni yang digunakan ayahnya disebut, seni augmentasi 5 elemen besar surgawi. Terus terang, itu adalah seni yang benar-benar menciptakan kekuatan hidup dari ketiadaan dengan menggunakan energi dari 5 elemen di dalam tubuh. Metode yang tidak wajar ini harus dibayar mahal. Bahkan seseorang yang sekuat ayahnya akan menggunakannya hanya sesekali. Tidak sampai Sun Moon Divine Pill disempurnakan kemudian Jiang Chen berhasil menjadi manusia dengan umur yang membentang selama jutaan tahun. Pil Sun Moon Divine ini hampir menghabiskan semua kekayaan ayahnya dan merupakan salah satu faktor langsung yang memicu bencana nanti. Meskipun ayah dari kehidupan masa lalunya tidak pernah mengungkitnya, Jiang Chen akhirnya mengerti ini benar setelah dia menganalisis masalah dan detail kehidupan sebelumnya. Tetapi pada saat dia akhirnya menyadari betapa ayahnya telah berkorban demi dia, mereka sudah terpisah seumur hidup. Tentu saja, Jiang Chen benar-benar tidak mampu melakukan seni augmentasi 5 elemen besar surgawi. Seni ini dapat memperpanjang hidup seseorang beberapa ribu tahun setiap kali dilakukan. Itu juga tidak mungkin untuk dieksekusi kecuali seseorang memiliki tingkat kekuatan yang sebanding dengan ayahnya. Namun, versi kasar dan dasar dari seni augmentasi 5 elemen tidak melampaui kemampuan Jiang Chen. Selain itu tidak akan menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Tentu saja, versi kasar ini bahkan tidak memiliki 1/1000 kekuatan aslinya. Paling-paling, itu bisa memperpanjang hidup seseorang 3 hingga 5 tahun. Namun, ini sudah cukup. Itu persis jumlah yang diinginkan Jiang Chen. Pertama, dia akan menjual bantuan kepada Tuan Klan.
Itu juga merupakan balasan atas hadiah yang dia terima. Keberhasilan eksekusi seni ini juga akan memenangkan loyalitas abadi Tuan Klan karena Tuan Klan sekarang bisa yakin bahwa kata-kata Jiang Chen adalah nyata. Hanya ada kebaikan untuk memenangkan kepercayaan dan kekaguman penguasa klan. Selama Tuan Klan tidak bunuh diri, dia akan mendukung Jiang Chen dengan sekuat tenaga di masa depan. Meskipun Jiang Chen akan mengeksekusi versi sederhana dari seni augmentasi 5 elemen, itu masih sangat rumit dan bukan teknik yang bisa dikendalikan oleh sembarang orang. Ada banyak pengetahuan internal yang terlibat, dan dengan demikian tidak mungkin bagi orang luar untuk memahami hanya dari pengamatan. Setelah dia melalui beberapa simulasi, seni itu tampak sangat dalam. Jiang Chen tidak takut bahwa Tuan Klan akan mencuri teknik darinya. Sama seperti pemurnian pil, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui cara menjalankan teknik ini pada pandangan pertama. Paling-paling, mereka akan dapat mempelajari detail yang dangkal. Selain itu, Jiang Che yakin bahwa Tuan Klan tidak akan berani mencoba teknik sembarangan. Nyawanya dipertaruhkan, dan eksperimen yang sembrono dapat mengakibatkan kematiannya. Saat dia memulai, kekuatan dari 5 elemen sedang dikumpulkan dan ditekan ke titik akupuntur utama penguasa klan melalui berbagai segel. Titik akupuntur ini adalah semua tempat yang mengendalikan kekuatan hidup Tuan Klan. Ketika kekuatan elemen memasuki tubuhnya, titik akupuntur utama ini untuk sementara mendapatkan kembali vitalitasnya dan memancarkan kekuatan hidup yang hidup. Jiang Chen terus menyegel kekuatan 5 elemen sampai dia membuat 49 segel utama. Ini mencakup semua titik akupuntur utama dalam tubuh dan membentuk siklus besar kekuatan hidup. Beberapa butir keringat muncul di dahinya ketika dia selesai. Prosesnya jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan, tapi untungnya, semuanya berjalan relatif lancar. Namun, jumlah energi yang dia habiskan lebih besar dari yang dia bayangkan. Untungnya, Jiang Chen sudah naik ke alam bijak bumi. Lautan Qi dan sirkulasi energi batinnya jauh lebih baik. Bagaimanapun, dia merasa jauh lebih nyaman setelah dia mengonsumsi beberapa pil pemulihan energi. Dia membuka matanya, kamu bisa bergerak sekarang, Tuan Klan. Tuan Klan saat ini dalam keadaan benar-benar santai. Dia tidak berani melakukan perlawanan, menggunakan sedikit pun kesadaran atau mengedarkan kekuatan hidupnya sendiri. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah boneka gila yang bisa dimanipulasi Jiang Chen sesukanya. Hanya ketika Jiang Chen mengatakan bahwa dia bisa bergerak, Raja Klan akhirnya kembali ke dirinya sendiri. Dia mulai mengedarkan kesadaran dan kekuatan hidupnya sekali lagi. Saat dia melakukannya, dia langsung terpana dengan hasilnya. Ekspresi kegembiraan liar muncul di wajah Tuan Klan, tubuhku. Ini sangat hidup, aku belum pernah merasakan kekuatan hidup yang begitu kuat dalam waktu yang lama. Jiang Chen tersenyum dan mengangguk, perawatannya berjalan relatif lancar. Namun, itu jauh lebih melelahkan daripada yang saya bayangkan sebelumnya. Petik 2. Rasa terima kasih muncul di mata Tuan Klan. Aku tidak percaya kamu memiliki kemampuan untuk membalikkan kematian itu sendiri. Sungguh pengalaman yang membuka mata. Anda benar-benar brilian, teman muda. Paling mengesankan, paling mengesankan. Jisan juga mendengar keributan dari luar. Ketika dia dengan tidak sabar masuk ke ruangan dan menatap Tuan Klan, dia langsung terpana. Tuan Klan, tubuhmu tampaknya telah meningkat pesat. Haha, kamu benar, kamu sangat benar. Jisan, saudaramu ini benar-benar luar biasa. Tidak banyak orang yang membuatku terkesan di zaman sekarang ini, tetapi hari ini jumlah itu bertambah satu lagi. Dan seorang kultivator muda seperti itu tidak kurang. Surga benar-benar tidak meninggalkanku. Ini adalah keberuntungan seluruh klan untuk diberkati dengan kejeniusan yang luar biasa. Tuan Klan mekar dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Bagaimanapun, dia telah diganggu oleh langkah kematian selama bertahun-tahun. Secara alami, perasaan telah menunda tenggat waktu terakhir ini dan kekuatan hidupnya yang berkembang sangat luar biasa. Bahkan seseorang yang telah hidup selama beberapa ribu tahun tidak dapat membantu tetapi kehilangan ketenangannya sedikit setelah dibebaskan dari beban itu. Jisan buru-buru bertanya, saudaraku, berapa lama keadaan Tuan Klan saat ini dapat dipertahankan? Jiang Chen berkata dengan jujur, di mana saja antara 3 hingga 5 tahun. Begitulah sejauh mana kemampuan saya. Jika teknik ini akan dieksekusi lagi, efeknya akan sangat berkurang. Ini benar-benar teknik yang membunuh angsa yang bertelur emas, dan solusi yang sebenarnya bukan solusi karena mengganggu keharmonisan surga.
Saya takut guru saya akan memarahi saya di masa depan karena upaya berani ini. Petik 2. Meskipun dia telah menggunakan guru fiksinya untuk menyusun penjelasannya, kata-katanya tidak salah. Teknik ini mengambil kehidupan dari surga itu sendiri, dan pasti akan ada beberapa efek samping jika digunakan terlalu sering. Tuan Klan berkata dengan penuh terima kasih, saya tidak akan melupakan usaha Anda, teman muda. Saya akan mengingat bantuan besar ini dengan baik. Petik 2. Jiang Chen menghela nafas, sayang sekali aku tidak bisa memperpanjang hidup Tuan Klan lebih lama dari ini. Tuan Klan melambaikan tangannya, ini sudah cukup. Waktu 3-5 tahun sudah cukup bagi saya untuk melewati pertemuan pagoda Feluriam dengan percaya diri. Plus, kemungkinan kita bisa menemukan Cloud Pine Bunglon tak terlihat sebelum akhir umurku sekarang jauh lebih besar. Itu benar, sekarang kami memiliki 3-5 tahun waktu tambahan. Segalanya terlihat jauh lebih cerah. Jisan hanya tersenyum. Kegembiraannya pada pemulihan Tuan Klan itu wajar. Bagaimanapun, nasib penguasa klan terhubung dengan nasib klan naga melingkar. Apalagi, saudaranya telah menjadi penyumbang terbesar dalam meningkatkan kondisi Tuan Klan. Tentu saja, itu berarti kontribusinya sendiri juga cukup besar. Tidak ada keraguan bahwa statusnya baru saja meningkat pesat di hati Raja Klan. Tuan Klan membalik tangannya dan menunjukkan kepada mereka sebuah token berkilauan. Ini adalah medali naga perak, teman muda, sebuah token yang memerintahkan otoritas kedua setelah token naga emas tertinggi klan saya. Dengan token ini, Anda dapat dengan bebas masuk atau keluar dari kediaman Tuan Klan dan melihat saya. Anda juga akan dapat melewati semua blokade dengan bebas tanpa harus melapor kepada siapapun. Selain itu, bahkan klan yang hebat pun harus menunjukkan wajah kepada Anda dengan token ini di tangan. Jisan sangat gembira ketika dia melihat ini, keberuntungan telah datang kepadamu, saudaraku. Bahkan aku sendiri belum bisa mendapatkan medali naga perak. Jiang Chen terkejut sesaat, tetapi segera menyadari bahwa token ini mungkin sangat berguna baginya. Dia menerimanya dengan anggukan dan berkata, terima kasih atas hadiah yang luar biasa, Tuan Klan. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan bantuan yang aku berutang padamu karena telah menyelamatkan hidupku. Tuan Klan jelas dalam semangat yang baik. Saya dalam suasana hati yang sangat baik hari ini, jadi saya bersikeras bahwa Anda minum anggur dengan saya, teman muda. Juga, jangan mengeluh, Jisan, kamu adalah salah satu calon penerus klan naga melingkar, jadi aku sama sekali tidak bisa memberimu medali naga perak ini. Jika aku memberi kandidat sesuatu seperti ini, kalian para anak muda hanya akan menggunakannya untuk berjalan di sekitar Feluriam Capital dan memamerkan kekuatanmu. Itu akan menabur benih kesombongan dan merugikan Anda. Plus, bagaimana Anda akan marah jika semua orang terpaksa memberi jalan kepada Anda karena objek ini? Jiang Chen di sini berbeda. Dia tidak memiliki yayasan di Feluriam Capital, jadi token ini mungkin berguna untuknya di saat kritis. Jisan terkekeh, aku tidak meminta token, kan? Di sisi lain, talisman pertahanan Advent Kekaisaran, hehe, Tuan Klan mengerti, kan? Tuan Klan menjentikkan talisman pertahanan Advent Kekaisaran langsung ke Jisan dengan gonggongan tawa yang keras. Kau sepatu bot kecil, anggap itu sebagai hadiah atas kontribusi besar Anda. Anda mungkin akan kembali dan mengomeli saya jika saya tidak melakukannya. Petik 2, itulah yang dia katakan, tetapi penghargaan penguasa klan terhadap Jisan sangat jelas. Jelas bahwa penampilan Jisan baru-baru ini sangat memuaskannya. Ada banyak orang yang secara aktif memberikan kontribusi kepada klan naga melingkar, tetapi satu-satunya yang berhasil berkontribusi pada raja klan itu sendiri adalah Jisan. Ketiganya mulai minum di dalam taman. Ketika anggur sudah diteguk, raja klan menginstruksikan, Jisan, teman muda Jiang Chen adalah tamu terhormat klan naga melingkar. Karena itu, tugas pertama Anda adalah memastikan keselamatannya dan membantu pengembangan Menara Taiyuan, mulai hari ini. Apapun yang terjadi, Anda harus ingat untuk melindungi teman muda kita. Pada saat dibutuhkan, Anda dapat memobilisasi penjaga pribadi Coiling Dragon secara langsung. Petik 2, dipahami. Jisan sangat senang mendengar bahwa dia bisa memobilisasi pengawal pribadi Coiling Dragon secara langsung. Ini adalah tingkat perawatan yang sangat istimewa. Lagi pula, hanya mereka yang telah dipilih untuk menjadi penguasa klan berikutnya yang memiliki kualifikasi untuk memobilisasi pengawal pribadi Coiling Dragon. Selain itu, mereka biasanya harus mendapatkan izin dari penguasa klan juga. Bekerja keras.
Jika Anda tampil baik selama kompetisi Pagoda Feluriam, Anda akan memiliki peluang besar untuk memenangkan posisi Raja Muda Klan. Tuan Klan memberi Jisan petunjuk tegas yang langka. Jisan merasa lebih senang setelah mendengar ini. Dia terkekeh, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah mereka meninggalkan kediaman Raja Klan, Jisan tidak bisa tidak berterima kasih kepada Jiang Chen lagi dan lagi. Jiang Chen hanya tersenyum pada ucapan terima kasihnya, kamu dan aku adalah saudara. Terima kasih tidak perlu di antara kita. Kau benar, saudaraku yang baik, kita akan menghadapi kesulitan dan menikmati berkat bersama. Oh benar, Anda harus berpikir lebih banyak tentang Pagoda Feluriam ketika Anda kembali. Saya akan meminta seseorang menyiapkan satu set informasi terperinci untuk Anda begitu saya kembali ke rumah. Itu akan memiliki semua cerita menarik dan klasik di Pagoda Feluriam. Jiang Chen mengangguk, tetapi mengubah topik pembicaraan menjadi sesuatu yang lain. Kakak Ji, aku butuh tempat yang tenang dan luas. Bisakah kamu mengaturnya untukku? Tempat seperti apa? Seluas dan setenang mungkin. Akan lebih baik jika tidak ada orang sama sekali, jawab Jiang Chen. Bab 795, mempersiapkan terobosan Long Xiaoxuan. Jisan merenung sejenak. Jika kamu menginginkan tempat yang jarang penduduknya, kamu harus pergi ke luar kota. Sulit untuk menemukan tempat seperti itu di dalam tembok. Klan Naga Melingkar memiliki perkebunan yang tak terhitung jumlahnya di tanah sekitarnya, jadi kamu akan memiliki lusinan tempat untuk dipilih. Ada beberapa juta mil tanah di bawah yurisdiksi Feluriam Capital. Sebagai klan terkemuka di kota, Klan Naga Melingkar secara alami memiliki properti di seluruh pedesaan. Ada banyak pilihan untuk tempat terpencil. Kakak, untuk apa kamu membutuhkannya? Jisan penasaran. Kultivasi untuk terobosan, Jiang Chen tertawa. Memutuskan untuk tidak menyelidikinya lebih jauh, Jisan hanya mengangguk. Kalau begitu, serahkan padaku. Kapan kamu membutuhkannya? Sesegera mungkin. Akan lebih baik jika ada genangan air di dekatnya. Sebuah danau, mungkin. Jiang Chen menambahkan persyaratan lain. Cukup mudah. Aku akan pergi membuat persiapan yang tepat sekarang dan membawamu ke sana besok. Bagaimana? Jisan langsung setuju. Baginya, detail seperti itu hanyalah hal sepele. Dibandingkan dengan hal-hal yang telah dilakukan Jiang Chen untuk Tuan Klan, permintaan ini dapat diabaikan. Bagus sekali. Terima kasih atas bantuanmu. Jiang Chen sama lugasnya. Dia tidak membuat persiapan untuk dirinya sendiri kali ini, tetapi untuk Long Xiaoxuan. Sudah hampir setengah bulan sejak naga itu mengatakan dia akan menerobos. Jika Jiang Chen masih tidak memperhatikan persiapannya, naga itu akan sangat marah. Jiang Chen kembali ke Menara Taiyuan untuk beristirahat malam itu, memberitahu Huanger tentang rencananya untuk beberapa hari ke depan. Huanger, Long Xiaoxuan akan menerobos ke ranah kaisar. Hal-hal yang cukup mendesak. Saya harus meninggalkan kota untuk menemukan area yang luas sehingga saya dapat membantunya. Huanger pernah melihat Long Xiaoxuan sekali sebelumnya, dan tidak asing dengan naga itu. Apakah kamu ingin aku menemanimu? Huanger bertanya, sangat serius. Kamu sudah berada di ibu kota begitu lama, dan itu bisa menjadi sangat menindas di sini. Jika kamu tidak sibuk, mari kita ambil kesempatan untuk mencari udara segar bersama. Huanger mengangguk sebagai jawaban, hatinya gembira. Jisan tiba di Menara Taiyuan keesokan paginya untuk mencari Jiang Chen. Saudaraku, saya telah menemukan beberapa tempat bagus. Ini petanya, silakan pilih salah satu dari ini. Mengambil peta di tangannya, Jiang Chen melihat bahwa tempat-tempat yang tersedia untuk dipilih semuanya telah dipilih dengan cermat dan sangat puas. Ayo pergi ke sini kalau begitu. Jisan menyeringai, haruskah aku menjagamu saat kamu berkultivasi? Pemimpin klan telah menginstruksikannya untuk menjaga Jiang Chen tetap aman, tetapi dari sudut pandang pribadi, Jisan juga tidak ingin Jiang Chen datang untuk menyakiti. Jiang Chen menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Akan lebih baik jika kamu bisa mengawasi kami di sini di ibu kota. Aku tidak ingin diikuti, dan ini bukan masalah yang cocok untuk orang banyak. Sebagai masalah pribadi, kultivasi diperburuk oleh partisipasi yang berlebihan. Jisan tahu itu sama seperti orang lain. Tidak perlu khawatir, tidak ada yang bisa membuntuti kita di sini di ibu kota. Yah, bagaimanapun juga, tidak dalam pengawasanku. Jisan membuat beberapa pengaturan, lalu membawa Jiang Chen dan Huanger berkeliling Feluriam Capital dengan cara yang memastikan tidak ada yang tertinggal. Tak lama,
Keduanya dikirim keluar dari ibu kota secara rahasia. Saudaraku, aku sudah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutimu, tetapi keamanan jauh lebih buruk di luar kota. Petualang dan penjahat berlimpah di wilayah ini. Kamu harus berhati-hati, dan yang terburuk menjadi yang terburuk. Ingat medali naga perak kamu memiliki. Kultivator pengembara biasa tidak berani menyinggung seseorang dengan medali. Jiang Chen hanya tersenyum. Aku sudah memotong seluruh pasukan untuk sampai ke sini. Kita hanya akan berjalan-jalan di luar kota hari ini. Tidak perlu terlalu khawatir. Dalam hal metode pelestarian diri, Jiang Chen kemungkinan jauh lebih lengkap daripada Jisan. Ini surat pribadi saya. Bawa ke tempat yang ingin Anda tuju, dan beritahu orang yang bertanggung jawab di sana bahwa Anda akan mengambil alih sementara. Mereka akan menyerahkan kendali ketika mereka melihatnya, dan Anda dapat tinggal sebagai selama kamu suka. Bagaimanapun, itu semua tanah klan naga melingkar. Menyimpan surat itu, Jiang Chen memberi Jisan salut kepalan tangan. Kakak Ji, sampai jumpa. Jisan balas melambai, dan menyaksikan Jiang Chen dan Huanger menghilang di kejauhan. Tidak jarang aku berkenalan dengan teman baik. Tiba-tiba berpisah seperti ini, aku merasa sedikit enggan. Tapi setelah mengatakan itu, dia mengabaikannya sambil tersenyum. Olemo, mari kita bertahan sebentar, dan pastikan tidak ada yang melihat atau mengikuti mereka. Kita bisa kembali setelahnya. Tepat, Kapten Mo mengangguk. Mengikuti peta, Jiang Chen dan Huanger tiba di tempat tujuan dalam waktu setengah hari. Pramugara di sini bermarga Zhang dan merupakan seorang punggawa yang bertanggung jawab atas negeri-negeri terdekat. Dia telah menerima pesan jauh sebelumnya, yang hanya diperkuat oleh surat Jiang Chen. Raja Pil yang terhormat, sekitar 300 mil telah ditandai sebagai terlarang untuk semua dan hanya tersedia untuk Anda. Yakinlah, kedamaian kultivasi Anda tidak akan terganggu. Siapapun yang cukup tidak peka untuk tidak mematuhi akan dianggap sebagai musuh Koiling. Klan Naga, kami akan membunuh mereka di depan mata. Bagus sekali. Terima kasih banyak, Kapten Zhang. Jika boleh, saya akan mengucapkan terima kasih lebih lanjut setelah urusan saya di sini selesai. Terlepas dari perbedaan stasiun mereka, Jiang Chen tidak mengudara. Justru sebaliknya, dia adalah gambaran kesopanan. Retainer itu tersanjung. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Pil Kingzhen, kamu adalah seseorang yang penting bagi Tuan Klan. Aku hanya melakukan tugasku sebagai bawahan. Kapten Zhang, tidak perlu terlalu jauh. Kita berdua berada di pihak klan naga melingkar. Kita harus sedekat keluarga, dan semua dibagi antara teman. Jiang Chen tersenyum. Hati Kapten Zhang dipenuhi emosi mendengar kata-kata Jiang Chen. Setelah menjadi punggawa tanah ini selama bertahun-tahun, dia tidak asing dengan bangsawan dari ibu kota yang keluar ke pedesaan untuk berburu. Namun, orang-orang itu adalah citra yang sangat sombong. Ketika mereka dalam suasana hati yang baik, mereka memanggilnya Kapten Zhang. Jika tidak, mereka mengabaikannya. Lebih buruk lagi, mereka sering melakukan apa yang mereka inginkan. Meskipun dia secara nominal adalah penguasa tanah, perasaannya sepenuhnya diabaikan. Itu adalah waktu yang cukup menyedihkan bagi kapten di musim berburu. Ketika dia mendengar berita sebelumnya tentang Raja Pil yang akan datang untuk berkultivasi, dia mengharapkan pria yang sulit dengan temperamen yang lincah. Setelah kontak, bagaimanapun, dia menemukan harapannya agak terbalik. Pil Kingzhen ini lebih mudah diajak bicara daripada siapapun yang dia kenal. Dia sangat sopan, dan kata-katanya menenangkan hati orang-orang. Kapten Zhang tidak menganggapnya sebagai izin untuk mengoceh. Permisi terus-menerus, dia dan anak buahnya mundur dari tempat itu. Saudara Chen, kepribadianmu yang rendah hati benar-benar menyenangkan. Kapten Zhang ini, misalnya, dia mungkin sangat menderita dalam keadaan normal. Ketika kami pertama kali datang ke sini, dia penuh hormat tetapi sedikit bermusuhan. Sekarang, sepertinya dia akan mengambil hatinya untukmu. Huanger tersenyum. Jiang Chen dengan mudah membalas gerakan itu. Saya hanya menempatkan diri saya pada posisinya. Jika saya jadi dia, saya juga ingin dihormati. Huanger sangat tersentuh, hatinya bertepuk tangan secara rahasia. Dia senang dengan tingkat kemurahan hatinya. Lagi pula, banyak keturunan muda, terutama dari keluarga bangsawan, merasa mudah untuk menguasai mereka yang mereka rasa lebih unggul. Mereka sudah lama terbiasa dengan posisi superioritas mereka. Sulit bagi mereka untuk mempertahankan hati yang biasa. Namun Jiang Chen telah melakukannya.
Selain itu bukan hanya sandiwara. Meskipun Kapten Zhang sudah membersihkan halaman sekali, Jiang Chen tidak sepenuhnya nyaman. Mengaktifkan Cicada Wings-nya, dia mengitari langit beberapa kali untuk memastikan tempat itu benar-benar bersih dari gangguan luar sebelum turun lagi. Mengambil bendera formasi Crimson kuno, Jiang Chen menanam satu di masing-masing dari 8 arah mata angin untuk mempersiapkan formasi. Dia tidak ingin orang luar mengganggu terobosan Long Xiaoxuan. Setelah formasi selesai, satu-satunya hal yang terlihat dari luar adalah massa hitam. Setelah menyelesaikan pengaturannya, Jiang Chen pergi ke tepi danau untuk memanggil Long Xiaoxuan. "Kakak Long, tolong pindahkan air danau ke tempat lain. Saya akan meletakkan mata air roh kayu di sini. Saya belum menemukan tempat untuk menyimpannya sejak memulihkannya dari Gong Wuji. Mari kita simpan di sini untuk sementara waktu, hanya untuk Anda, penerobosan." Dengan satu goyangan tubuhnya, Long Xiaoxuan membuka mulutnya untuk mengambil air danau. Tidak butuh waktu lama bagi danau untuk disedot benar-benar kering. Jiang Chen mengeluarkan apa yang tampak seperti botol anggur, tetapi sebenarnya adalah harta karun untuk menampung cairan. Di dalamnya ada mata air roh kayu yang diambil Gong Wuji, volume penuhnya dipegang oleh kapal. Menghapus segel, Jiang Chen menuangkan pegas keluar dari wadah. Gelombang hijau biru bergegas keluar dari labu, melompati satu sama lain. Tak lama, sebagian besar danau terisi kembali. Melihat mata air roh kayu lagi cukup menawan bagi Long Xiaoxuan. Dengan membalik tubuhnya, dia terjun ke perairannya, membenamkan dirinya sepenuhnya. Jiang Chen memperhatikannya sejenak sebelum beralih ke Huanger. "Mari kita mundur sedikit ke bagian luar formasi. Kita bisa berjaga-jaga dari sana. Yang terbaik adalah menghindari pembuat onar menerobos masuk ke sini. Meskipun formasi memotong dunia luar dan memberikan pertahanan yang mampu, tidak ada jaminan bahwa setiap ahli akan ditolak masuk." Jiang Chen tidak ingin melihat terobosan Long Xiaoxuan terganggu. Keluar dari formasi, Jiang Chen dan Huanger menemukan tempat yang damai untuk mengistirahatkan kaki mereka. Karena mereka telah menunjukkan hati mereka satu sama lain, keduanya menjadi lebih dekat. Huanger tidak lagi menghindari topik tertentu tentang dirinya, dan dengan senang hati memberitahu Jiang Chen tentang banyak hal tentang masa lalunya. Dia sangat ingin berbicara tentang waktu yang dia habiskan bersama Elder Sun setelah mereka melarikan diri dari Myriad Abyss Island. Seperti burung yang lolos dari sangkarnya, dia merasakan kesenangan dalam kebebasan. Bahwa dia harus mengadopsi gaya hidup yang mengembara bukanlah masalah sama sekali baginya. "Saudara Chen, saya ingin meminta maaf untuk sesuatu." "Apa itu?" Ketika Penatua Sun memperhatikan Anda bertahun-tahun yang lalu, Huanger tidak menganggapnya terlalu serius. "Saya pikir Anda hanyalah putra bangsawan adipati dari kerajaan yang tidak penting, dan bahwa mungkin Penatua Sun telah melakukan kesalahan, tapi, sekarang aku cukup malu." Senyum Huanger penuh dengan kepolosan, tanpa jejak bermuka dua. Dia anggun dan tulus, bahkan dalam pengakuan bersalahnya. Pada saat itu, manisnya senyumnya membuat Jiang Chen linglung. Orang-orang yang luar biasa sepertimu dan Penatua Sun tinggal di kerajaan timur, itu juga merupakan pemikiran di luar imajinasi terliarku saat itu. Jiang Chen berbagi emosi yang sama dalam ingatannya. Pada akhirnya, dia memiliki pil karma surgawi untuk disyukuri. Jika bukan karena resep pil itu, dia tidak akan pernah mengenal Hall of Healing. Dan jika bukan karena itu, dia tidak akan pernah diperhatikan oleh Penatua Sun dan Huanger. Tiba-tiba, kesadaran Jiang Chen dikejutkan oleh gangguan, dan ekspresinya membeku. Berdiri dengan tatapan tajam, dia menggoyangkan kedua sayapnya, mendorong dirinya ke udara. Mata dewanya sepenuhnya terbuka dalam upaya untuk menyapu sekeliling. "Kakak Chen, apakah ada penyusup?" Huanger sedikit terkejut dengan reaksi Jiang Chen yang tidak biasa, dan juga melesat ke langit, tetap dekat di belakangnya. Jiang Chen berhenti sejenak, matanya mengamati lanskap dengan cermat, sebelum dia mengunci ke selatan. "Di sana, ayo pergi." Puluhan mil jauhnya, Kapten Zhang dan anak buahnya telah membentuk garis pertahanan di jalur pegunungan. Di sisi lain ada sekelompok, sikap mereka kejam dan cemberut. Dari sikap mereka, jelas mereka berencana menerobos masuk ke daerah itu.